8 daftar kontroversi Gus Miftah, usai mundur dari jabatan sambil nangis. Olok bakul es, toyor istri, hina Ustaz Khalid Basalamah. Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah secara resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden usai menjadi perbincangan di masyarakat. Pernyataan mundurnya Gus Miftah dari jabatannya itu diumumkan di Ponpes Ora Aji miliknya di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat, 6 Desember 2024. Namun, perjalanan Gus Miftah sebagai tokoh agama dan pejabat publik tak lepas dari kontroversi yang kerap memicu perdebatan. Berikut adalah 8 kontroversi Gus Miftah. 1. Mengolok-olok penjual es teh. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini, Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara selawatan di lapangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menuai kecaman dari berbagai pihak. Gus Miftah mengolok-olok hingga melontarkan kata-kata kasar kepada penjual es teh itu dengan pengeras suara di kondisi banyak orang. 2. Menoyor kepala istri di depan umum. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Oktober, Gus Miftah mengundang kontroversi dengan sikapnya yang kasar kepada istrinya sendiri di tengah banyak orang. Saat acara perayaan hari lahir Pondok Pesantren Ora Aji Sleman ke-12 yang dipimpinnya itu, Gus Miftah menoyor kepala istrinya sendiri yang kemudian mendapat kecaman dari warganet. Menurut Gus Miftah, hal itu dilakukannya bukan sebagai kekerasan, akan tetapi ia gemas dengan istrinya dan juga sebagai bentuk kasih sayang. 3. Hina Ustaz Khalid Basalamah. Gus Miftah menggelar pertunjukan wayang yang mengundang kontroversi di Pondok Pesantren Ora Aji miliknya. Pementasan wayang itu menampilkan sosok wayang berpeci dengan wajah mirip dengan Ustaz Khalid Basalamah. Wayang yang disebut mirip Khalid Basalamah itu dihajar ramai-ramai dalam adegan melawan tokoh yang lainnya. Pertunjukan tersebut sekaligus menanggapi polemik wayang haram yang dilontarkan dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah hingga menimbulkan persoalan banyak pihak. Namun Gus Miftah menegaskan bahwa pertunjukan itu bukanlah urusannya, melainkan urusan dalang yang memainkan wayang tersebut. 4. Sebut PKS sebagai Partai Wahabi. Gus Miftah pernah melontarkan kata-kata yang mengundang kontroversi. Gus Miftah menyebut Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai Partai Wahabi. Pernyataan Gus Miftah dalam potongan video yang viral di platform media sosial X itu langsung mengundang kontroversi. 5. Bagi-bagi duit saat momen kampanye. Gus Miftah juga sempat mengundang kontroversi saat Pilpres 2024. Gus Miftah tertangkap kamera sedang membagikan uang dengan gambar Prabowo terbentang di belakang Gus Miftah pada akhir Desember 2023. Gus Miftah menjelaskan, kejadian tersebut terjadi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur atas undangan Haji Her yang merupakan seorang pengusaha tembakau di Pamekasan. 6. Dakwah di gereja. Gus Miftah dihujat karena memberikan ceramah dalam peresmian Gereja Bethel Indonesia, GBI, Amanat Agung di Jakarta Utara pada Mei 2021. Bahkan ia dituduh murtad oleh beberapa netizen. Namun, Gus Miftah menegaskan bahwa ia hadir untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Dalam ceramahnya itu, Gus Miftah pun mengeluarkan kata-kata yang kontroversi dengan menyebut salib. 7. Dakwah di klub malam. Gus Miftah menggelar ceramah di klub malam atau diskotik yang kemudian mengundang kontroversi. Gus Miftah dalam ceramahnya di diskotik dengan audiens berpakaian terbuka mengatakan tentang kesetaraan manusia di mata Tuhan. Dalam ceramahnya itu juga Gus Miftah berpesan bekerja di kafe atau klub malam untuk selalu ingat dengan tujuan awalnya untuk menafkahi keluarga dan anak, bukan untuk tujuan maksiat ataupun yang sifatnya hura-hura. 8. Bandingkan speaker masjid dengan dangdutan. Gus Miftah pernah memberikan pernyataan yang membandingkan penggunaan speaker masjid dengan dangdutan pada saat ceramah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Gus Miftah menyinggung aturan pelarangan penggunaan speaker atau pengeras suara masjid untuk tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan. Ia pun membandingkannya dengan kegiatan dangdutan yang, menurutnya, tidak dibatasi bahkan bisa berlangsung hingga pukul 1 dini hari. Pernyataan yang mengundang kontroversi itu dibantah Kementerian Agama. Kemenag, RI menanggapi pernyataan Gus Miftah yang membandingkan larangan pengeras suara atau speaker dengan acara dangdutan.